Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Selamat pagi anak-anak baru yang duduk di kelas 10, baik Mia ataupun Iis. Pertama-tama perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ahmad Jauharuddin Ali, biasa dipanggil dengan Pak Jo, yang biasanya mengajar pada mata pelajaran fikih dan juga nahwu shorof. Di kelas 10 saya mengajar pelajaran fikih dan juga nahwu shorof, dan juga kelas 12 saya mengajar fikih dan usul fikih dan juga nahwu shorof. Langsung saja, itu hanya sekedar perkenalan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua bab yang ada pada pelajaran fikih kelas 10 semester Gasal. Pada tahun ini kita memiliki beberapa bab yang terfokuskan ke dalam pembahasan bab fikih ubudiyah, yang di dalamnya ada termasuk konsep fikih dalam Islam, kemudian dilanjutkan zakat, kemudian kurban, haji dan umroh, dan juga akikoh. Kemudian kita nanti bertemu di dalam semester genap dengan fikih amaliyah atau muamalat. Di sana kita juga nanti akan berbicara tentang perekonomian dan juga kepemilikan di dalam Islam. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa yang kalian pegang di dalam LKS itu hampir sudah mencukupi di dalam kompetisi dasar yang akan kita bahas di dalam tahun ini, semester Gasal. Yang pertama adalah konsep fikih dalam Islam. Apa itu fikih? Fikih ini ada beberapa pendapat. Pengertiannya yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah fikih dikatakan sebagai al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muntasibu min adillatiha at-tafsiliyah, yang artinya adalah fikih itu diartikan sebagai kumpulan beberapa hukum-hukum yang membahas tentang amaliyah atau bersifat praktis. Jadi hukum di sini nanti membicarakan tentang amaliyah manusia, yang dimana hukum tersebut diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci atau tafsil. Kemudian dalam nanti kita juga akan membahas tentang fikih itu dibagi menjadi dua. Ada fikih yang furu' dan juga ada fikih yang bersifat asli atau ghairu furu'. Ruang lingkup fikih itu jelas ruang lingkupnya nanti membahas hanya tentang hukum yang bersifat amaliyah. Artinya bukan hukum-hukum yang bersifat tidak amaliyah, seperti hukum-hukum wajib mengetahui makrifat Allah. Allah itu bersifat wujud, qidam, baqa, itu bukan pembahasan dari fikih. Karena fikih itu yang dibahas adalah hukum-hukum yang sifatnya adalah amaliyah, pekerjaan. Jadi misal orang sholat, orang zakat, itu semuanya amaliyah, bersifat amaliyah, pekerjaan yang akan dikerjakan oleh mukallaf atau orang muslim. Berbeda dengan tauhid. Tauhid itu membahas tentang permasalahan yang bersifat tidak amaliyah. Misalnya mengetahui bahwa Allah itu bersifat wujud, itu fardu, hukumnya wajib. Tapi kita tidak membahas itu. Fikih tidak membahas tentang hukum-hukum yang sifatnya bukan amaliyah. Jadi ruang lingkup dari fikih itu nanti adalah hukum-hukum yang bersifat amaliyah atau bersifat praktis, yang dipraktekkan sendiri oleh manusia itu sendiri. Kemudian dalam fikih kita juga membahas tentang syariat. Apa itu syariat? Syariat itu berbeda dengan fikih. Jelasnya fikih berbeda dengan syariat, tetapi syariat dan fikih ini memiliki hubungan yang sangat erat. Bagaimana itu? Syariat diartikan sebagai teks-teks atau dalil-dalil yang bebas dari kesalahan. Artinya dalil itu qat'i,
tidak mungkin ada kesalahan di dalam dalil-dalil itu. Teks-teks ini pasti bersifat qot'i. Apa itu? Ya Al-Quran dan hadis, karena keduanya bersifat qot'i. Kemudian dari dalil-dalil tersebut, dari Al-Quran dan hadis tersebut, diambillah hukum-hukum yang bersifat terperinci. Maka artinya syariat itu adalah teks-teks suci yang darinya diambil fikih. Maka berbeda dengan fikih. Fikih itu mengambil hukum, ya, hukum yang sudah diambil dari dalil-dalil yang bersifat qot'i. Sedangkan yang diambil ini tadi, sumber pengambilan hukumnya namanya syariat, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, proses dalam pengambilan hukum ini, ada lafal-lafal di dalam Al-Quran dan juga hadis itu kemudian dipahami dan ditarik kesimpulan bahwa hukum A adalah A. Ini namanya ijtihad. Ijtihad adalah upaya di dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang bersifat qot'i. Itu namanya ijtihad. Dari situ maka bisa dapat dipahami bahwa fikih dan syariat itu berbeda, akan tetapi memiliki hubungan yang sangat erat, karena fikih itu timbul dari syariat. Dari sini bisa dipahami. Maka perbedaan fikih dan syariat, jika syariat itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis, serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih itu bersumber dari para ulama, dari pemikiran para mujtahid, pemikiran manusia. Akan tetapi walaupun begitu, sumbernya tetap berasal dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, perbedaan antara syariat dan fikih. Kalau syariat itu hukumnya qot'i, tidak bisa diganggu gugat, pasti. Sedangkan hukum dari fikih itu hukumnya bersifat dhonni, karena pemikiran manusia yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Nanti saya contohkan. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah tidak ada campur tangan manusia di dalam syariat. Syariat itu turun, ya tidak ada campur tangan manusia. Al-Quran turun, ya memang asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adanya fikih itu pasti juga diambil dari pemikiran manusia. Manusia menafsirkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, fikih itu ada campuran dengan apa yang difikirkan oleh manusia, alias mujtahid, alias para ulama yang mengambil hukum dari dalil-dalil yang bersifat qot'i. Dari situ bisa dipahami. Kemudian syariah itu juga memiliki tujuan. Tujuan dari syariat, tujuan dari adanya syariat itu dibagi menjadi 5 yang terkenal dengan maqasidus syariah. Yang pertama adalah hifdzuddin, yang kedua adalah hifdzun nafas, yang ketiga adalah hifdzul aql, yang keempat adalah hifdzun nasl, yang kelima adalah hifdzul mal. Hifdzuddin adalah memelihara agama, kemudian hifdzun nafas memelihara jiwa, hifdzul aql memelihara akal, kemudian hifdzun nasl memelihara keturunan, sedangkan hifdzul mal adalah memelihara harta. Kalian nanti bisa lihat di LKS, ada di situ apa itu yang dikatakan maqasidus syariah. Saya contohkan satu. Hifdzul mal, adanya syariat di dalam upaya untuk memelihara tujuan syariat yang berbentuk menjaga keutuhan suatu harta, maka diturunkanlah hukum, di mana hukum ketika ada seorang mencuri harus potong tangan. Itu kan diambil di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa orang yang mengambil harta milik orang lain maka dihukum dengan potong tangan. Artinya di sini syariat itu mementingkan pentingnya memelihara harta dari orang lain. Oleh karena itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk memelihara harta orang lain. Nah, setelah itu kita membahas tentang ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho dari Allah. Apapun itu pekerjaannya. Tidak hanya sholat, tidak hanya haji, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa. Apapun pekerjaan yang bentuknya bertujuan untuk mendapat ridho dari Allah, itu dikatakan sebagai ibadah. Ini pengertian ibadah secara umum. Maka orang bersedekah itu juga ibadah.
Orang berniat mencari ilmu itu juga ibadah. Orang berniat untuk menghindari dirinya supaya sakit terkena corona itu juga ibadah. Orang olahraga dengan tujuan untuk menjaga dirinya agar sehat, agar bisa beribadah kepada Allah, itu juga ibadah. Maka ibadah itu artinya secara umum adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho dari Allah itu dikatakan sebagai ibadah. Oleh karena itu ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ibadah mahdhah, yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang pokok, dan yang kedua ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang tidak pokok. Pada dasarnya perbedaan antara mahdhah dan ghairu mahdhah adalah kalau mahdhah itu bentuk serta takarannya itu sudah ada kepastian, tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan ghairu mahdhah tidak ada ketentuan yang pasti tentang bagaimana cara kita untuk melakukan dan berapa banyak takarannya, itu tidak ada kepastian. Contoh dari mahdhah, sholat itu memiliki kepastian, waktunya juga pasti. Zuhur dimulai waktu sekian, maghrib ketika terbenam matahari, maghrib dilakukan 3 rakaat, selesainya ketika selesai waktu maghrib ketika munculnya waktu isya. Ini kan pasti, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah. Sedangkan yang ghairu mahdhah itu ibadah yang tidak pokok. Contohnya adalah ibadah sedekah. Berapa takarannya sedekah, kepada siapa kita memberikan sedekah, kapan waktunya kita memberikan sedekah, itu tidak ada ketentuan yang pasti. Kita bisa besok memberikan sedekah uang 1.000, 2.000, 3.000, tidak ada kepastian. Kepada siapa kita memberikan sedekah juga tidak ada kepastian. Oleh karena itu sedekah itu merupakan ibadah yang ghairu mahdhah atau tidak pokok. Sedangkan sholat, zakat, haji, puasa merupakan ibadah yang mahdhah atau ibadah yang pokok. Kemudian kita nanti lanjut kepada pembahasan bab kedua, yaitu bab tentang pemulasaran jenazah. Bagaimana kewajiban kita terhadap jenazah orang muslim pada video selanjutnya. Insya Allah kita sambung.